Ama Babe ketemu lagi seperti biasa bawain hikayat, bawain cerita. Cerita ini cerita menarik. Ceritanya Abu Nawas emang gak ada matinya. Kali ini Babe mau bawain tongkat ajaibnya Abu Nawas. Gimana ceritanya? Yuk kita sama-sama check it out. Abang Po Abu Nawas seperti biasa dia itu jarang bangun pagi. Waktu saat dia rada males. Sampai bininya kesel. Ngedumel mulu bininya. Bang, berangkat pagi apa bang? Bang, berangkat pagi apa bang? Kalau cuma sekedar makan aja mah cukup Abu Nawas ya. Ya berangkatnya rada siang. Abu Nawas ini emang begitu kelakuan. Tapi bininya kali ini butuh duit yang rada gede. Dia minta sama Abu Nawas, bang saya ada kebutuhan agak gede dikit ini duit. Gimana caranya bang? Begitu kata bininya Abu Nawas. Ya bagaimana? Emang butuh apa sih? Ada dah bang nih pokoknya saya butuh duit agak gede aja. Begitu kata bininya Abu Nawas. Gak berapa lama bininya ngomong udah jual itu keledai dah. Apaan lu jual keledai? Keledai kesayangan gue lu jual. Udah jual bang. Saya butuh banget duit ini. Dirayu-dirayu Abu Nawas akhirnya mau berangkat bawa itu keledai ke toko hewan. Tempat penjualan hewan. Biar ada mahalan gitu harganya. Maka berangkatlah Abu Nawas. Di tengah jalan Abu Nawas ketemu orang. Yang orang itu bilang bahwa Abu Nawas bawa kambing. Bang, kambing mau dibawa kemana itu? Begitu kata tuh orang. Kambing ini keledai. Kambing itu bang, abang mau bawa kemana? Kata Abu Nawas, ini gue mau bawa ke pasar hewan, gue mau jual. Tapi ini keledai, bukan kambing. Udah tuh kambing jual aja sama saya. Kata itu orang. Abu Nawas kagak jawab lagi, ngeloyor aja deh tuh. Ngeloyor sambil dumel. Main kambing-kambing aja ini kan keledai. Berapa bedanya harga kambing sama keledai? Sembarangan. Nggak berapa jauh ketemu orang lagi. Sama bilangnya itu kambing bukan keledai. Dan orang itu juga bilang sama Abu Nawas jual sama saya aja daripada jauh-jauh abang ke pasar. Udah jual sama saya aja. Begitu kata nih orang. Nah kali ini Abu Nawas begitu ketemu orang yang kedua udah mulai bimbang. Ini kambing apa keledai sih? Aduh bingung gua nih. Nah, sambil bingung itu jalan lah Abu Nawas. Ketemu lagi orang ketiga. Bang, itu kambing mau dibawa kemana? Kambing. Keledai ini. Udah itu kambing bang, jual aja sama saya. Udah itu. Berapa harganya? Begitu kata ini orang. Abu Nawas makin bingung dia duduk sambil termangu. Akhirnya Abu Nawas mutusin kalau keledainya itu dijual sama ini orang yang ketiga. Dan harganya harga kambing. Pulanglah Abu Nawas ke rumahnya. Nah bininya emang lagi nungguin Abu Nawas ya. Girang banget kata Abu Nawas pulang cepet. Bang cepet amat lakunya. Begitu kata bininya. Iya nih duitnya nih. Udah gue jual tuh. Abu Nawas ngeloyor ke kamar mandi. Bininya teriak, bang kok cuma segini. Kalau naik kapan mas 150 dirham, ini ngapa 25 dirham. Begitu kata bininya. Abu Nawas baru sadar kalau pada saat itu dia ketipu sama orang. Nah bininya kagak mau tahu Abu Nawas perasaannya kayak gimana, ngomel mulu tiap hari. Abu Nawas punya. Akhirnya buat tenangin dirinya dia ngomong sama bininya. Buat tenangin diri gue pergi dulu deh ya ke hutan ya. Begitu kata Abu Nawas nih. Pergilah Abu Nawas ke hutan. 2 hari Abu Nawas kagak pulang. Bininya udah mulai gelisah ya. Ternyata sore Abu Nawas pulang bawa tongkat. Bang, kayu apaan itu? Ini tongkat ajaib. Boleh gue dapat dari hutan. Ini bakalan ngerubah hidup kita. Kata Abu Nawas sama bininya. Bininya garuk-garuk kepala, ada-ada aja. Segala tongkat ajaib lah. Begitu kata bininya Abu Nawas. Cerita punya cerita, kebiasaan Abu Nawas yang bangun siang. Begitu dia punya tongkat itu, Abu Nawas bangunnya pagi. Berubah kehidupannya. Ya. Keluarga itu jadi ceria, Abu Nawas bangun pagi, apa segala macam lah. Nah bininya saking senangnya cerita ke orang-orang. Itu Abu Nawas berubah.
punya tongkat ajaib, punya tongkat ajaib, punya tongkat ajaib, punya tongkat ajaib. Sampai cerita tongkat ajaib ini sampailah ke telinga daripada 3 orang yang nyegat Abu Nawas di eh, waktu perjalanan ke pemasaran hewan itu. Rupanya emang ini orang ini 3 berkelompok, orang penipu lah, tukang-tukang nipu lah ya, begitu. Nah 3 orang ini kepengen lagi nih, kemarin aja dia itu kita tipu ya, kambing jadi keledai jadi kambing sama kita, kali ini kita ambil aja tongkatnya itu, mana tahu tongkatnya itu bisa bikin kita tambah mantep nipu nih, begitu kata 3 orang ini. Oke, dilalah ya, ketemulah Abu Nawas di salah satu tempat pasar sama 3 orang itu. Nah, sama-sama jaim lah ya. Abu Nawas juga nggak ngerasa dia itu ketipu. Biasa aja nih Abu Nawas. Nah orang ini juga, 3 penipu ini juga ya kayak biasa aja lah. Kayak nggak pernah ada peristiwa apa-apa. Bang, tongkat tuh, kata ini orang yang 3 pora-pora. Cakep nih tongkatnya. Iya, ini tongkat luar biasa lah kata dia. Tongkatnya ajaib, bisa ngerubah hidup gua lebih baik lagi. Kata ini orang, kata Abu Nawas. Berapa lu lepas bang, lu jual nggak? Jual, sembarangan aja kata Abu Nawas. Udah jual, dirayu-rayu sama orang 3 itu. Akhirnya Abu Nawas lepas, buka harga. Kalau 200 mah gue lepas nih kata Abu Nawas sama 3 orang ini. Ditawar-tawar tuh 170 apa segala macam. Begini aja dah, biar lu tambah yakin, gue mau tunjukin ini tongkat ajaib ini. Kita pergi ke warung makan. Kata Abu Nawas sama 3 orang ini. Gila orang ini sama Abu Nawas ke restoran makan dan ya. Abu Nawas sebelum selesai makan dia ke belakang, pengen buang air ya. Nah duduk lagi sama-sama. Habis itu rapi makan, biasa celam-celam ya, celam-celam. Dan Abu Nawas ngomong, ini gue mau tunjukin kesaktian tongkat ini di depan lu pada ini. Apa yang lu mau tunjukin, kata 3 orang ini. Lu lihat nih ya. Maka dipanggil dari kejauhan itu kang yang restoran itu dan nengok Abu Nawas ya. Bang, diangkatlah tongkat daripada tongkat ajaib ini ke arah itu yang punya restoran. Dan yang punya restoran langsung ngangguk. Ngangguk. Oke, kasih jempol. Maka dengan dikasih jempolnya Abu Nawas itu berangkatlah, keluarlah 4 orang ini ya. 3 orang sama Abu Nawas 1 orang. Rada jauh dari restoran, Abu Nawas ngomong sama 4 orang itu. Tuh tadi gue udah kasih lihat tuh kesaktian tongkat ini, kata Abu Nawas sama 4 orang ini. Maksud lu apa kesaktian kayak gimana? Lu lihat kita tadi makan bayar kagak? Kata Abu Nawas. Oh iya ya, baru sadar gue. Tadi kita kagak bayar. Iya, berkat tongkat ini gue angkat, itu yang punya restoran kesirep. Makanya gue nggak bayar, kita nggak bayar. Begitu dengar cerita itu paling saling berbisik, ini tongkat cakep banget, makin bisa kita nipu, makin kaya kita sambil ketawa tuh. Ya udah bang, lu lepas berapa? Ya udah 200 dah kata Abu Nawas. Ya udah sekarang ini pegang 180 dirham kata orang itu. Ya udahlah kalau lu maksa, gue terima dah nih. Begitu kata Abu Nawas. Maka berpisah lah orang itu. 3 orang ini udah ketawa-ketawa. Besok kita makan sepuasnya. Kita sirap itu yang punya restoran. Nah esokan harinya tibalah jam makan siang. Masuklah orang-orang itu ke restoran itu. Dan selesailah makan. Selesai makan dipanggillah dari kejauhan yang punya restoran sambil ngangkat itu tongkat. Yang ada bukan ngasih jempol, yang punya restoran maju ke depan, ngedeketin dan ngitung makanan yang dimakan dan minta bayar. Saudara-saudara, kejadiannya beda sama yang kemarin. Kemarin begitu dikasih tongkat, langsung aja tuh yang punya restoran ngasih jempol. Kali ini kagak, malah ngitung. Nah
Pada tengok-tengok kan bagaimana ini udah kita makan 2 kali lipat dari yang kemarin, pasti harganya lebih mahal lagi. Mau nggak mau kudu bayar. Bayarlah ketiga orang. Nggak berapa lama selesai dikembaliin dan uangnya. Salah satu orang ini nanya sama yang punya restoran, bang, kemarin kan abang dikasih tongkat ini aja diangkat, abang ngangguk, terus kita berangkat ke kelihatannya kemarin kita kagak bayar bang, kok hari ini bayar. Maka cerita yang punya restoran ngomong sama 3 orang ini, lah kapan abang lihat sebelum selesai makan dia ke belakang itu nemenin saya bayar bang, dan dia kasih tahu kalau saya kasih angkat tongkat ini nanti saya selesai makan dan saya pamitan ya bang. Ya begitu itu saya kasih jempol kata yang punya restoran. Ya udah, orang udah dibayar. Nah kayak ini kan belum abang bayar, makanya saya datang. Ngambil napas panjang, ambil tengok-tengok kan, kata yang 3 orang itu, kali ini kita yang ketipu sama tuh orang. Abang, wah itulah cerita Abu Nawas dengan kecerdikan dan kesabarannya, sehingga dia bisa ngembaliin yang harga daripada keledai itu 150 dirham, malah lebih ya, 180 tambah 25 jadi berapa itu, 105. Hehehe. Dari kayak ini kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, jangan malas ya, kita harus usaha. Dua, ketika kita dapat musibah, ya cobalah kita berpikir untuk bisa memaknai sebuah peristiwa itu nggak terjadi lagi sama kita, dan kita bisa merubah diri kita lebih baik lagi biar kagak ketipu 3 orang penipu itu tadi. Babi undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu di cerita berikutnya. Makasih. Assalamualaikum.